Sound. Resound Sound our our stories. story. Yeay. Selalu ya ada nya ya. Nah, kita sekarang mau kalau minggu lalu kita udah ngebahasin tentang apa yang kemarin ya? Tentang penggunaan internet ya, media sosial bukan internet. Nah, kalau sekarang tuh kita mau ngomongin tentang segala sesuatu hal yang berbau instan. Bukan mie instan, tapi segala sesuatu hal yang berinstan gitu ya. Gue bingung sih definisi instan itu kan sesuatu hal yang prosesnya nggak ada, mungkin bisa dibilang kayak gitu kali ya. Apa namanya? Ya yang apa ya Bang ya bisa dibilang ya, yang langsung. Kalau dari KBBI itu ngomongnya langsung tanpa dimasak lama, dapat diminum atau pokoknya langsung dimakan gitu. Nah, tapi rupanya mie instan yang depannya dari IS gitu ya, itu rupanya mereka melalui proses, teman-teman. Jadi kayaknya segala sesuatu tuh nggak ada yang instan ya. Bahkan gorengan yang kita makan aja tuh dia harus melalui masuk ke dalam panci panas, minyak panas gitu ya. Pokoknya segala sesuatu hal yang panas. Jadi sebenarnya nggak ada yang benar-benar instan. Tapi kalau gue lihat zaman sekarang asik, so penerawang banget ya gue ya. Kalau yang gue lihat tuh zaman sekarang tuh segala sesuatu tuh pingin instan. Contohnya, lu pingin apa cita-citanya? Gue pingin kaya, ya kan? Udah kaya gitu, gimana caranya ya rebahan aja. Dia berharap nanti waktu dia membuka mata, dia sudah menjadi orang yang kaya. Gitu lah. Pokoknya intinya kalau enggak, lu mau jadi apa? Karena YouTuber lagi booming ya, terkenal, atau enggak rupanya mereka tahu bahwa jadi YouTuber itu dapat duit banyak, akhirnya berpikir kayak, udah lah gue mau jadi YouTuber aja. Kenapa mau jadi YouTuber? Kaya dibayar soalnya. Pokoknya intinya gitu doang. Jadi kayak nggak ngelihat bahwa ada proses di dalamnya. Menurut teman-teman sendiri gimana? Ernest yang suka makan mie instan. Iya, banyak lagi yang Enggak, makan. jarang kan instan. Eh Mungkin ini kali ya, kita terpengaruh dengan culture atau budaya yang kita sering ngelihat keberhasilan orang kayak gitu. Dan memang hanya itu yang bisa di-share sama mereka, tapi jarang yang nge-share tentang susah-susahnya dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, itu yang orang cenderung nggak lihat kayak gitu, dan mungkin memang akhirnya kisah-kisah seperti itu kan menarik ya, kisah sukses yang dibagikan, walaupun mereka sih jujur bilang ini nggak gampang prosesnya dan lain sebagainya, tapi eh, dia kan baru bisa punya panggung gitu untuk bicara waktu dia udah sukses. Tapi waktu mereka masih berproses itu belum ada yang denger juga kayak gitu. Gue lagi berproses nih kayak gitu. Nanti ujung-ujungnya gak berhasil atau enggak, eh, bukan jadi hal yang apa bilangnya ya, nggak jadi, justru gini, justru kalau udah berhasil tuh jadi menarik prosesnya, tapi kalau kita udah ngikutin prosesnya tahu taunya gagal, ya kecewa juga kayak gitu. Ngapain gua ngikutin capek-capek tapi gagal dan lain sebagainya. Nah itu sih yang kayak gitu-gitu gue ngeliat sih, yang kayak gitu. Dan memang entah kenapa ya, apakah begitu saking saking banyaknya bertebaran keberhasilan orang-orang tuh akhirnya tuh semua orang jadi iya nih, gua harus mencapai itu dan harus segera. Dan mungkin apa pace dunia memang cepat gitu ya, jadi gerak sibuk ke sana ke sini, dan akhirnya maunya segala sesuatunya cepat, tanpa usaha, tanpa belajar dan lain sebagainya. Nah itu sih yang menarik sih. Yang menarik tuh ya, gue belakangan ini tuh tahu ada sebuah robot di saham tuh kayak gitu, dan di robot saham itu jualannya menarik. Bisa menghasilkan 1% eh, eh, sehari kayak gitu, 1% keuntungan sehari. Bayangin deh kalau 30 hari udah 30% aja kayak gitu keuntungannya. Lumayan tuh kan dari jumlah jumlah total modalnya dia kayak gitu. eh, Entah itu benar atau enggak, tapi itu menarik. Kenapa? Karena bisa mendapatkan keuntungan tanpa usaha, pasif income yang besar tanpa usaha. Nah itu sih pasti menarik ya, karena kan orang nggak perlu menderita. Yang mau dihindari dari proses itu kan penderitaannya, kesulitannya, dan juga apa tuh, rasa sakitnya, rasa kecewanya. Semua orang pasti mau menghindari itu sih. Makanya apa, butuh butuh yang namanya instan dan lain sebagainya. Itu sih yang gue lihat ya. Jadi sebenarnya orang nggak suka proses karena nggak mau
nggak mau sakit, menghindari rasa sakit, kecewa dan lain sebagainya. Nah itu tuh, dan nggak sabar ya juga kayak gitu. Itu yang gue lihat sih. Gimana tuh menurut teman-teman? Menarik sih menurut gua, lu highlight hal yang benar gitu ya. Maksudnya orang nggak suka proses, salah satunya mungkin karena proses itu menyakitkan. Dan sebenarnya ya, kalau gua melihat ini karena pakai kacamata kitab suci juga ya, benar ya. Ketika bekerja itu kan sebenarnya sebelum jatuh dalam dosa pun manusia bekerja. Tetapi ketika sudah jatuh dalam dosa, maka pekerjaanmu akan kubuat dengan jerih lelah. Kayak kalimat itu kan membuat kita jadi proses kerjanya tuh jadi nggak nyaman, nggak enak gitu. Ada perjuangan gitu. Tetapi sebelumnya itu sesuatu yang menyenangkan, yang sukacita gitu. Jadi memang menemukan proses menjadi instan itu pun sebuah ini ya, kayak kayak manusia jadi punya alternatif untuk menghindari penderitaan atau penderitaannya termasuk menunggu, maunya cepet gitu kan, kayak pengennya hari ini nanam padi, besoknya udah makan nasi kuning gitu kali ya. Jadi ada proses-proses yang sebenarnya ya mau di dalam dunia yang sempurna seperti di Taman Eden misalnya, maupun yang sekarang sudah jatuh dalam dosa, proses itu ada. Kalau gue meyakini akhirnya gitu, proses itu ada, tetapi bagaimana proses ini hal yang menyenangkan atau yang membawa penderitaan. Nah, buat kita yang ada dalam proses itu, kita yang juga mungkin sudah ngalamin apa ya, ngalamin pembaharuan lah di dalam Tuhan, kita bisa melihat sesuatu melampaui penderitaan dalam proses itu. Jadi kadang kalau menurut gue ya, akhirnya proses itu sendiri jadi sesuatu yang dilalui dengan punya pengharapan bahwa ini bukan hanya sesuatu yang membawa penderitaan. Penderitaannya itu bagian yang akhirnya waktu gue lalui ternyata di depannya juga tetap bisa makan dari hasil yang kita tanam, tetap bisa sukses dari hal yang sudah kita jerih lelah gitu. Dan bagi gue, ya tetap meyakini sih bahwa proses itu nggak mengkhianati hasil gitu. Kalau gue ngelihatnya, mungkin ini ya perspektif tadi karena Ernest ngomong gitu, gue jadi mikir iya juga ya, bener juga gitu. Lu gimana, Nov? Iya, sebenarnya sih gue setuju ya sama perspektifnya teman-teman semua gitu. Tapi gue jadi setelah ini jadi kepikiran kalau gimana ya gue bilang ya. Ada orang yang ada pandangan yang mengatakan kayak gini kan. Kita tuh harus melihat hasilnya gitu. Jadi segala sesuatu tuh best by hasil gitu. Tapi ada juga pemikiran yang melihat segala sesuatu tuh kita harus lihat prosesnya, bagaimana dia bisa mencapai ke sana gitu ya. Baik tujuannya nanti tercapai atau enggak, setidaknya kan dia sudah melalui proses ini gitu. Nah, gue jadi takut bahwa generasi sekarang tuh melihatnya tuh jadi ke yang satu gitu. Maksudnya kayak prosesnya terserah lah mau kayak gimana, yang penting hasilnya tuh tercapai gitu. Jadi kayak gimana ya, jadi kayak lupa aja gitu segala sesuatu tuh perlu ada pengorbanan, karena pengorbanan juga bentuk proses ya. Kalau generasi sekarang tuh kan banyak istilahnya kayak rebahan segala sesuatu, nah harus ada bagian yang hilang, iya gak sih, ketika mereka mau masuk dalam proses itu juga. Gue sih ngelihat ini sih ya, gue makin waktu itu sih gue merenung-renung soal proses ya. Salah satunya adalah gue ngelihat proses itu tanda bahwa kita tuh manusia kayak gitu, atau itu bukti kita manusia. Siapa yang bisa melewati menghasilkan sesuatu tanpa prosesnya? Tuhan kayak gitu. Dia berfirman langsung jadi, itu bisa kayak gitu karena dia punya kemampuannya. Tuhan punya kesanggupannya untuk melakukan hal itu. Justru proses itu menunjukkan bahwa manusia itu terbatas. Kita untuk menghasilkan sesuatu nggak bisa instan, perlu waktu, dan kita terikat di dalam waktu. Cuman Tuhan kan yang nggak terikat di waktu kan.
Nah itu yang akhirnya tuh mungkin manusia nggak suka akan hal itu ya kayak gitu. Untuk mendapatkan sesuatu harus berjuang dan lain sebagainya. Karena memang itu mah kayak kayak lagi mensoundingkan, tuh kan lu terbatas, tuh kan lu tuh nggak bisa mendapatkan Hmm. semua hal yang lu inginkan. Nah akhirnya di dalam proses itu kadang-kadang yang tadi Novi bilang tuh ada yang namanya yang penting suksesnya dulu kayak gitu, harus sukses kayak gitu, hasilnya gimana, ada yang bilang yang penting prosesnya bukan suksesnya dan lain sebagainya. Bagi gue yang penting lu bergerak sih kayak gitu. Mau itu nanti sukses, mau itu nanti ada prosesnya atau enggak, yang penting bergerak, yang penting tuh nggak diam pasif kayak gitu. Kenapa? Karena diam pasif itu bagi gue bukan tanda kehidupan ya. Bagi gue ya benda mati nggak bergerak kayak gitu. Tapi Hmm. kalau lu memiliki semangat, kalau lu punya keinginan, tandanya adalah lu bergerak kayak gitu. Tandanya lu berusaha menggapai dan lain sebagainya. Nah, itu memang butuh proses. Nah, cuma memang di dalam prosesnya ada orang-orang yang mau carinya jalan jalan pintas dan lain sebagainya. Nah, itu yang mungkin kalau mau nyari jalan pintas ya gue sih suka mikirnya ya nggak orang tersebut lebih lebih apa ya? Lebih mau menghindari penderitaan-penderitaan sih ketimbang akhirnya tuh matang. Jadi mereka lebih menghargai hasil ketimbang kematangan kayak gitu. Hasil reward, lebih menghargai reward ketimbang kematangan diri sendiri. Jadi yang mereka incar ya hanya rewardnya, tapi bukan reward becoming becoming what person kayak gitu, who kayak gitu, bukan becoming siapa dia itu yang dia kejar, Hmm. tapi apa yang bisa gua dapatkan kayak gitu. Nah itu sih yang sebenarnya kan pada akhirnya nanti siapa kita pertanyaannya, bukan apa yang kita miliki. Nah itu orang yang kadang-kadang lupa nanti pas akhirnya mereka di akhir hidupnya baru oh iya buat apa gue ini semua, buat apa harta kekayaan dan lain sebagainya. Nah itu dan nanti juga Hmm. di kehidupan kedua kayak gitu ya semua itu pencapaian nggak kita dapat kayak gitu, nggak kita bawa, tapi balik lagi siapa kita di mata Allah kayak gitu, siapa kita sama ini di dalam dunia yang kita kenal, kita tuh siapa dan lain sebagainya. Itu sih yang orang tuh lebih senang reward apa yang mereka gain, atribut-atributnya ketimbang becoming apa mereka gitu, becoming jadi Hmm. siapanya gitu sih yang gue lihat. Jadi sebenarnya kalau gue garis bawahi lagi ya, bahwa sebenarnya selama kita namanya manusia, semua ada proses. Dan proses itu ditandai juga dengan waktu. Dan ya mungkin memang kita bilang dulu mungkin butuh 2 tahun, sekarang cuma butuh 2 bulan. Dulu rasanya cuma butuh eh, dulu butuh misalnya 30 menit, sekarang cuma bisa 3 menit. Jadi tetap bukan berarti instan itu nggak ada proses, tetapi prosesnya mungkin lebih singkat secara waktu. Dan nah ini yang gue lihat ya, akhirnya kan perkembangan teknologi yang manusia hasilkan sejauh ini kan membuat segala sesuatu makin cepat tuh. Nah, jadi memang ya kalau ini semua jadi makin cepat, kita pun juga nggak bisa memilih ya. Kita ada dalam situasi menggunakan teknologi itu. Nah, ini yang akhirnya membuat kita jadi apa ya, kayak ikutan berbudaya instan. Nah, tapi mungkin yang kalau gue pikirin ini ya, di balik negatifnya, ini kan hal-hal yang cepat ini kan berarti kan membuat hidup makin mudah, tetapi bukan berarti nggak ada proses. Tapi negatifnya adalah ketika manusia akhirnya merasa dirinya sebagai Allah, yang sejak di Taman Eden sebenarnya kejatuhan kita sama ya. Kejatuhan kita tuh ada satu hamba Tuhan bilang kita tuh jatuhnya ke atas karena mau jadi Allah. Dan mau jadi Allah itu yang Ernest bilang tadi, nggak mau proses, nggak mau apa. Jadi kalaupun kita ada dalam situasi instan dan kita lupa diri, kita lupa Tuhan, kita pikir kita yang Tuhannya, kita maunya semua cepat, maunya semua di bawah kontrol kita. Sebenarnya itu yang lebih bahaya ya, budaya instan yang membawa manusia lupa diri, lupa naturnya, dan mau jadi Allah yang tanpa proses, apa-apa langsung jadi. Dan kebohongan iblis dari dulu selalu sama ya,
Kamu bisa jadi Allah, kamu bisa jadi Allah. Allah tuh cuma nggak mau ada saingan. Ayolah kamu jadi Allah. Jadi iblis membuat kita pede yang memang nggak akan pernah mencapai yang sama seperti Tuhan. Jadi mungkin kalau gue garis bawahi dari percakapan kita itu, jangan sampai kita nggak menolak hal-hal yang mempermudah hidup ya. Tetapi kita waspada untuk tidak menjadi orang yang mengontrol hidup semuanya karena kita bukan Tuhan sih. Gimana? Kalau Novi ada tanggapan? Gue sih setuju sih. Gue sih setuju sih. Karena Emang mungkin bikin hidup Iya, jadi gampang itu ini generasi empang ya, maunya enak dan gampang katanya. Ya. Generasi empang. Kalau ada yang gampang kenapa harus yang susah gitu. Iya, kesannya gitu ya. Karena dipungkirin juga sih Bang, generasi kami itu sudah ada internet, udah ada segala sesuatu hal yang nggak kayak zaman kalian gitu. Maksudnya zaman-zamannya Bang Alex. Lu kesannya gue zaman batu banget. Malah zamannya Bang Alex tuh kan masih informasi terbatas, segala sesuatu masih ada batasnya. Iya, betul. Gampang banget, dan justru kemudahan itu yang kadang-kadang membuat kita jadi lupa kan proses. Jadi kayak mentalnya tuh kayak udahlah yang gampang-gampang aja lah gitu, yang berpikir yang cepat aja. Berpikir cepat boleh gitu, tapi jangan melihat segala sesuatu tanpa proses ya. Iya. Ernest tadi mau ngomong apa, Ernest? Iya, gue ngelihat sebenarnya ya kalau dari pandangan kekristenan kayak gitu, di Alkitab sendiri pun kita ngelihat semua tokoh-tokoh Alkitab melewati proses kayak gitu. Mereka melewati proses kayak Musa itu 40 tahun di Mesir, 40 tahun di bersama Yitro kayak gitu ya, gembalain domba-domba kayak gitu. Daud juga waktu melawan Goliat nggak tiba-tiba dia langsung menang kayak gitu, tapi dia udah ada pengalaman ngelawan singa dan beruang. Dia bilang kayak gitu, aku ngelawan singa dan beruang. Dan Daud tuh diminta untuk apa tuh namanya, dia bukan untuk mimpin perang saat itu kayak gitu, tapi diminta untuk melawan one by one sama prajurit nih. Oke, si Goliat sih bisa tahu strategi perang, terus juga dia pernah latihan one by one combat kayak gitu. Tapi Daud juga pernah one by one combat sama singa. Dan yang menarik bagi gua adalah proses itu bukan sebuah kutukan. Kalau kutukan itu tuh berarti jelek banget ya, karena pada akhirnya Yesus jadi manusia dan itu melewati proses. Dalam artian Yesus nggak tiba-tiba langsung gue mau menebus dosa manusia langsung dari bayi, besok langsung jadi dewasa, besoknya lagi langsung mati di atas kayu salib. Tapi nggak melewati penderitaan, dicambuk dulu, diludahin dulu, dimaki-maki dulu. Gue lewatin itu semua. Pokoknya langsung mati di atas kayu salib. Nah kayak gitu. Nah itu yang akhirnya tuh Allah sendiri yang akhirnya ikut menderita di dalam proses-prosesnya yang dialami manusia itu yang menurut gue ngelihat, wah ternyata proses itu bukan sebuah kutukan kayak gitu, karena itu udah ditebus dan ada sebuah makna yang jauh lebih baik ketimbang penderitaan. Wah ini capek nih, wah nih tersiksa nih dan lain sebagainya. Karena Yesus sendiri pun melihat itu adalah sebuah hal yang harus dijalani. Dan dari sesuatu hal yang buruk itu, yang sakit itu, yang penderitaan itu, Allah bisa menghasilkan hal yang baik kayak gitu, yaitu penebusan banyak orang. Dari proses yang sakit itu Allah turut bekerja sehingga akhirnya bisa menghasilkan yang baik. Bayangkan kalau Allah nggak turut bekerja, dan bayangkan penderitaan itu nggak akan menghasilkan hal yang baik. Mampus, mendingan gue nggak usah, mendingan gue makan mie instan terus tiap hari gitu. Nah itu kayak gitu. Nah itu yang menurut gue menarik sih kayak gitu. Justru di dalam kekristenan kita ngelihat Allah masuk di dalam waktu dan ikut proses sih, seperti itu. Jadi proses bukan hal yang jelek, bukan kutukan. Nah itu. Oke, jadi ini percakapannya menarik ya untuk kita coba renungkan beberapa hal tadi. Mungkin sebagai penutup dari Novi, dari Ernest, nanti ada nggak nasihat atau apa ya, pesan-pesan gitu untuk encouragement untuk generasi ini ya, teman-teman yang sedang mengalami proses, dan kadang-kadang kan prosesnya nggak mudah, lalu kemudian udah kebiasaan dengan budaya instan, maunya cepat, gampang, padahal lu bukan anak sultan coy gitu ya. Kadang-kadang situasi kayak gitu. Nah gimana nih Novi, apa pesannya buat teman-teman? Kalau gue sih akhirnya melihat
setiap proses itu baik sih. Maksudnya emang gak nyaman dan gak gampang, tapi itu akan membuat kita melihat hal itu berharga gitu. Maksud gue ketika lo ngedapetinnya dengan gampang, lo akan ngebuang itu juga dengan gampang. Dan menurut gue akhirnya ini sih, nikmatin aja prosesnya gitu. Karena kayak misalnya bayi harus jalan gitu ya. Kalau dia nggak jatuh, dia nggak akan tahu kalau itu salah. Kalau misalnya lo nggak ada proses di situ, atau kalau misalnya bayi jatuh terus dia nggak mau jalan lagi, dia nggak akan bisa sampai berjalan gitu. Nah jadi menurut gue nikmatin aja prosesnya walaupun sakit, ya inget bahwa ada Tuhan sih. Maksud gue itu mungkin salah satu alasan kenapa ada Tuhan, itu mungkin salah satu alasan kenapa Tuhan membiarkan adanya proses gitu, biar lo tahu ada Tuhan gitu. Kalau misalnya nggak ada proses dan langsung dapetin, lo jadi kayak ngerasa lo adalah Tuhannya, itu lagi gitu ya. Tapi ketika ada prosesnya lo kan tahu, oh iya ada Tuhan gitu. Maksudnya gue emang gak sanggup, makanya kenapa gue butuh Tuhan, itu sih. Thank you Nov, luar biasa nih, quotable semua nih. Oke, Ernest gimana? Bagi gue ini sih ya, proses itu inevitable lah kayak gitu buat manusia. Jadi proses itu menunjukkan bahwa kita manusia kayak gitu. Jadi nggak usah menyangkal, nggak usah menolak proses, nggak usah menolak proses, karena memang itu bagian dari manusia. Justru kalau kita menghilangkan proses itu, ya justru kita lagi nggak manusiawi sih kayak gitu menurut gua. Nah itu jadi memang proses adalah hal yang baik karena itu manusiawi seperti itu. Oke. Thank you Nas. Gua mungkin memberi pesan ini kali ya buat teman-teman, nikmatilah hidup di dalam segala sesuatu yang serba instan dengan tetap menghargai proses. Wah, itu gimana tuh? Tetap menghargai proses di tengah semua yang serba instan ini. Bahkan yang teman-teman bilang instan pun ada prosesnya, karena kita masih di dalam waktu, kita pun berproses lewat waktu. Mungkin lebih cepat aja, tapi bukan berarti tanpa proses. Dan di dalam proses itu, ingat baik-baik, Tuhan lagi bentuk kita juga. Dan mungkin pertanyaan penting dalam proses itu, Tuhan lagi bentuk apa ya buat saya, supaya kita bisa lihat more than just, wah gue gak suka nih, sakit banget gitu. Tapi apa sih yang sebenarnya yang Ernest bilang tadi, becoming, kita akan jadi kayak apa nih yang sedang Tuhan lakukan buat kita. Oke. Novi mau nambahin? Enggak sih, gak cukup. Silakan itu tuh, kalau gue langsung jatuh lagi. Iya, jadi aku pikir ini kesempatan teman-teman yang dengar bisa share juga buat temannya, dan mungkin bisa ikut berbagi juga. Silakan di kolom komen ya, bisa berbagi sama teman-teman yang lain, dan juga silakan kita tunggu yang mau kirim masukan, mau bertanya, atau ingin ngebahas topik apa ya, kita coba relate sama hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Oke? Itu aja dari kita kali ini. Jangan lupa pantengin terus Friendsound di IG kita. IG-nya apa, Nas? Di friendsound.id. Oke, dan juga podcast kita di Spotify. Kiranya jadi berkat. Sampai ketemu teman-teman. Thank you. Bye. Dadah.